Ya. Loh, Bu Linda. Silakan masuk, Bu. Nggak perlu. Sekarang juga kamu siap-siap ya, ikut saya. Ikut? Ikut kemana, Bu? Udah, kamu ikut aja. Ayo, udah, buruan. Ganti baju. Saya tunggu di sini. Astagfirullahaladzim. Bu, Mas Teddy kenapa jadi begini? Ya Allah. Teddy kena kanker otak. Astagfirullah. Dan dokter sudah memvonis umur ini 3 bulan lagi. Ya Allah. Itu sebabnya saya ingin sekali membahagiakan Teddy sebelum dia meninggal. Makanya saya suruh kamu datang ke sini, Aminah. Maksud Ibu? Saya ingin menikahkan Teddy dengan anakmu. Nggak mungkin. Maksud kamu nggak mungkin apa? Nggak mungkin Anissa menikah dengan Mas Teddy, Bu. Aminah, sini kan. Sini. Sini. Ini nggak bisa dibiarin. Nih. Di dalam surat perjanjian itu, Ibu tuh utang sama saya 25 juta untuk biaya rumah sakit. Dengan syarat, kalau Ibu tidak bisa melunasi utang itu dengan waktu yang ada di situ, berarti ya udah kita berurusan di meja hijau. Bu, saya tidak tahu kalau surat perjanjiannya isinya seperti itu. Dulu kan Ibu udah bilang kalau saya bisa membayar utang ini sampai dengan saya mampu. Aminah. Saya ini bukan orang bodoh. Pinjamin pembantu uang sebanyak itu, tapi nggak pakai surat perjanjian ya nggak mungkin. Gini aja deh, mulai sekarang kamu pikirin deh, waktu kamu tuh cuma 1 minggu lagi loh. Ya Allah. Kalau enggak, ya udah, kamu terpaksa di penjara. Allah. Bu, Ibu Linda, tolong kasih saya waktu untuk cari uang, Bu. Kalau kamu mau saya menganggap utang kamu lunas tuh gampang. Anak kamu sama anak saya menikah. Allah, Bu, nggak mungkin, Bu. Anissa nggak mungkin menikah dengan anak Ibu. Dia udah tunangan, Bu. Ya kalau punya tunangan kan tinggal diputusin juga selesai. Maaf, Bu. Usianya Mas Teddy tinggal 3 bulan lagi kan, Bu? Kalau Teddy meninggal, kita segera urus perceraian mereka. Ya sudahlah Aminah, sekarang kamu pikirin. Waktu kamu tinggal 1 minggu. Sini saya pegang dulu surat perjanjiannya. Ya udah, apalagi kamu pulang sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ribet banget sih. Kasih solusi malah bingung. Mama tega banget sih. Apa sih maksud kamu, Firly? Firly tahu, waktu Mama hutangin uang ke Bu Aminah untuk pengobatan suaminya, Mama benar-benar mau nolong waktu itu. Mama nggak punya waktu buat bahas soal ini. Pokoknya Firly nggak setuju kalau Mama memaksa Kak Teddy menikah dengan anaknya Bu Aminah. Apa urusannya kamu nggak setuju? Hah? Mama tuh pengen bahagiain dia sebelum kakak kamu tuh meninggal. Itu aja kok. Belum tentu Kak Teddy itu setuju. Ya Allah, Teddy! Ya Allah, Teddy.
Teddy bangun nak. Ini mama. Kamu ambil oksigen cepetan. Teddy, ini mama nak. Teddy. Teddy bangun. Teddy bangun nak. Kamu bangun sayang, ini mama. Ya Allah, alhamdulillah. Teddy, kamu dengar mama ya nak? Dokter kan bilang sama kamu pasti sembuh, ya. Tapi kamu harus semangat, kamu harus optimis. Jauhkan pikiran yang buruk dari kamu ya. Ya sayang. Mama sayang sama kamu, Dad. Kalau kamu mau saya menganggap utang kamu lunas itu gampang. Anak kamu sama anak saya menikah. Ya kalau mau tunangan kan tinggal diputusin juga selesai, beres. Kamu gak punya beban lagi. Ya Allah, bantu hamba untuk menghadapi ini semua. Ibu kenapa nangis, Bu? Ibu gak apa-apa. Dari tadi Nisa ucapin salam, Ibu nggak jawab. Terus sekarang Ibu nangis. Cerita dong, Bu, kalau ada apa-apa. Ibu gak apa-apa, Nisa. Ibu ingat almarhum Bapak ya? Insya Allah ya, Bu. Almarhum Bapak udah tenang di sana. Sudah lagi ya. Maafin Ibu, Anissa. Ibu nggak bisa ceritain ini ke kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat. Firman. Maaf Bu, saya mau ajak Anissa pergi. Iya, Bu. Mas Firman mau ngajak Nisa makan sama keluarganya. Tadi Nisa sampai lupa bilang. Ya udah sana cepetan ganti baju. Ya, aku siap-siap dulu ya. Aku nggak akan memisahkan Anissa dengan Firman tunangannya. Aku mau dijodohin. Iya Teddy, dia anaknya teman mama kok. Anaknya juga cantik dan baik lagi. Enggak, Bah. Aku nggak mau. Teddy, kamu kenapa sih saya nggak mau? Mah, mana ada sih, Mah, cewek yang mau nikah sama cowok kayak aku kayak gini. Kamu tuh nggak boleh pesimis ya, Nak. Mama juga udah cerita semua kok tentang keadaan kamu. Dan dia sudah menerima semuanya. Malah, dia suka sekali sama kamu. Gimana mungkin? Ketemu aja belum pernah, Mah. Iya, karena Mama udah kasih lihat fotonya kamu. Gini ya, Nak ya. Ini semua buat kebahagiaan kamu. Buat kebaikan kamu. Kamu jalanin ya semuanya ya, sayang ya. Nanti pokoknya Mama akan ketemuin kamu dengan dia. Ya. Rp20.000, Rp40.000, Rp50.000, 60, 5, Rp70.000, Rp370.000. Ya Allah, saya cari duit di mana lagi? 25 juta dalam 1 minggu.
Waalaikumsalam. Non Firly, Boleh saya masuk, Bu? silakan, silakan. Silakan. Kok Non Firly tahu rumah saya? Saya tanya orang-orang di sini, semuanya kenal sama Bu Aminah. Oh iya, ini Bu, jumlahnya 25 juta. Enggak. Saya nggak ngerti. Saya nggak mengerti. Ini demi kebaikan anak ibu dan Kak Teddy. Saya nggak akan biarin anak ibu dan Kak Teddy menikah. Apalagi anak ibu harus menikah dengan orang yang umurnya tinggal 3 bulan lagi, Bu. Ya, tapi Ibu, tolong terima, Bu. Kak Teddy juga akan kecewa kalau tahu orang yang dinikahi dia ternyata nggak mencintai dia. Tolong ya, Bu. baik. Saya terima uang ini ya. 25 juta rupiah. Jadi saya ngutang sama Non Firly. Semuanya 25 juta. Silakan Ibu hitung lagi. Mulai hari ini, saya udah nggak punya utang lagi sama Ibu. Permisi, Assalamualaikum. Tunggu, Aminah. Tunggu. Maaf, dari mana kamu dapatkan uang sebanyak ini? Alhamdulillah ada orang yang baik hati memberikan pinjaman kepada saya, Bu. Maaf, Bu, saya harus pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, Bu Aminah nggak usah ngerasa nggak enak gitu sama Firly. Yang penting utang Bu Aminah sama Mama udah lunas semua. Dan Mama udah nggak bisa lagi maksain Kak Teddy sama anaknya Bu Aminah menikah. Iya, sama-sama Bu Aminah. Waalaikumsalam. Jadi kamu yang pinjemin pembantu itu uang? Iya. Maafin Firly, Ma. Firly cuma mau nolongin. Kamu ngerti gak sih? Hah? Yang harus kamu bahagiain itu bukan pembantu itu, tapi kakak kamu Teddy yang lagi sakit. Ngerti gak sih kamu? Tapi Firly yakin, Ma. Kak Teddy juga bakalan kecewa kalau tahu ternyata perempuan yang dinikahin ini gak mencintai Kak Teddy. Sok tahu kamu. Kapan lagi coba kita mau membahagiakan kakak kamu yang tinggal 3 bulan lagi umurnya? Kapan? Tapi nggak gitu juga, Ma, caranya. Dengan cara apa lagi kamu membahagiakan kakak kamu? Hah? Kakak kamu tuh bisa bahagia dengan cara ini. Dia menikah dengan Anissa. Kamu ngerti gak sih, Firly? Kakak kamu tuh mau meninggal. Sekarang dengar Mama baik-baik. Kamu jangan coba-coba ikut campur urusan Mama lagi. Dan ingat ya, jangan sampai ada yang tahu hal ini. Cari masalah aja. Siap. Kayak suara Ibu Linda. Mau ngapain dia kesini? Bukannya itu Bu Linda mantan majikannya Ibu? Ngapain ya dia kesini? Loh, Bu Linda? Silakan masuk, Bu. Nggak perlu masuk. Saya kesini cuma mau kasih tahu kamu. Kalau kamu tetap punya utang sama saya 25 juta. Loh, bukannya tadi siang saya sudah kasih ke Ibu, utang saya sudah saya bayar semuanya, Bu. Aduh Aminah, saya udah tahu semuanya. Ternyata yang pinjemin kamu uang itu adalah Firly, anak saya. Kamu mau berusaha nipu saya, iya? Enggak, Bu. Saya bukannya mau nipu Ibu, saya nggak punya niat buat nipu Ibu. Memang Non Firly aja yang baik hati bantuin saya, Bu.
Dengar ya Aminah. Waktu kamu tinggal 6 hari lagi. Kalau kamu tidak bisa melunasi hutang kamu, berarti kamu tahu dong resikonya. Kamu di penjara. Kecuali kamu mau menjodohkan anak kamu dengan Teddy, anak saya. Ingat, waktu kamu tinggal 6 hari lagi, mulai dari hari ini. Ngerti? Bu! Bu Linda, Bu! Bu! Ya Allah. Bu, tunggu, Bu. Saya Nisa, Bu. Saya anaknya Bu Aminah. Iya, saya udah tahu. Bu, kalau saya boleh tahu, sebenarnya ibu saya utang apa sih sama ibu? Sampai 25 juta. Waktu itu buat biaya rumah sakit bapak kamu. Tapi memang ada syaratnya. Syaratnya kalau dia nggak bisa bayar, saya bisa memperkarakan ke meja hijau atau di penjara. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu jangan khawatir. Kamu bisa kok menyelamatkan ibu kamu. Asal kamu mau menikah dengan anak saya. Bu. Ya Allah, Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku gak mungkin ngebiarin ibu menderita akibat utangnya itu. Hah? 25 juta? Aku minta tolong banget sama kamu, Mas. Aku harus selamatin ibu aku. Aku gak mau kalau ibu di penjara. Nanti Nisa pasti ganti. Nisa janji, Mas. Tapi kan kamu tahu, Nis, aku nggak punya uang sebanyak itu. Aku gak tahu harus minjem uang sama siapa lagi. Tapi yang pasti aku gak mau kalau ibu di penjara. Aku coba cariin, Nis. Tapi aku nggak janji. Deh. Maaf ya, Mas. Nisa harusnya nggak ngerepotin Mas Firman kayak gini. Apa, Nis? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kesini mau minta tolong sama ibu. Kalau kamu minta tolong, masa pembayaran utang itu diperpanjang, lebih baik kamu pulang. Bukan, Bu. Saya kesini mau minta tolong. Ibu jangan penjarakan ibu saya, Bu. Tolong, Bu. Saya kan udah bilang sama kamu, kalau kamu mau menikah dengan anak saya, ya udah, ibu kamu aman, tidak di penjara. Nama anak saya Teddy. Anak saya kena kanker otak. Dokter memvonis anak saya 3 bulan lagi. Saya cuma ingin anak saya bahagia sebelum dia meninggal. Bu Linda, saya turut prihatin atas keadaan anak ibu. Tapi saya nggak mungkin, Bu, nikah sama anak ibu. Kenapa? Karena anak saya mau meninggal. Karena anak saya itu penyakitan. Masya Allah, Bu. Enggak, Bu. Bukan karena itu, Bu. Tapi saya udah bertunangan, Bu. Saya nggak mungkin nikah sama anak ibu.
Kalau besok kamu bisa membayar utang ibu kamu tidak dipenjara. Tapi kalau besok kamu tidak bisa membayar, ada dua pilihan. Kamu menikah dengan anak saya, atau ibu kamu dipenjara. Kalau kamu mau nangis, gak usah di rumah saya. Saya juga udah stres. Ya udah Bu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus segera dapetin 25 juta itu, Mas. Kalau nggak ibu aku di penjara. Aku mau ibu di penjara, Mas. Mas, tolongin aku, Mas. Tolongin aku, Mas. Ya udah. Nangis aja. Aku mau minta maaf sama kamu, Anissa. Ada yang aku ingin sampaikan. Maaf kalau ini memang menyakitkan untuk kamu. Tapi aku harus yakin ini. Bapak aku maksa aku untuk menikahin anak sahabatnya. Apa, Mas? Kamu kan tahu sendiri bapak aku lagi sakit keras. Aku ingin ngebahagiain bapak aku, Nis. Terus, Mas, hubungan kita gimana? Kita kan udah tunangan, Mas. Kita putus aja. Kita batalin pertunangan kita. Maaf, Nis. Ini memang menyakitkan buat kamu. Anissa! Kalau besok kamu bisa membayar utang ibu kamu tidak dipenjara. Tapi kalau besok kamu tidak bisa membayar, ada dua pilihan. Kamu menikah dengan anak saya, atau ibu kamu dipenjara. Bapak aku maksa aku untuk menikahin anak sahabatnya. Kita putus aja. Kita batalin pertunangan kita. Ya Allah. Begitu berat cobaan yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Tapi hamba ikhlas, ya Allah. Hamba yakin Engkau tidak akan pernah meninggalkanku, ya Allah. Aku yakin Engkau akan memberikanku jalan keluar yang terbaik, ya Allah.
mau pergi ke sana? Nisa juga belum tahu, Bu. Tapi memang kayaknya agak lama, Bu. Kok dadakan sih Nisa? Kok kamu nggak cerita sama ibu? Maaf, Bu. Kesempatan ini datangnya juga mendadak. Dan Nisa pikir ini kesempatan yang bagus untuk Nisa. Terus Firman ngizinin kamu pergi? Sudah, Bu. Aku rasa lebih baik Anissa pergi, supaya Anissa tidak sedih lihat aku di penjara. Bu, pergi dulu ya. Ibu doakan semoga kamu cepat dapat pekerjaan yang bagus. Jangan tinggalkan sholat. Bu, saya pergi dulu ya. Maafin aku, Bu. Aku pergi sebelumnya mau menikah sama anaknya Bu Linda. Aku nggak mau kalau ibu di penjara. Teddy, kamu ganti baju ini ya nak ya. Kamu rapi-rapi dulu. Kasihan dong Anissa kan datang dari Bandung. Dia pengen ketemu sama kamu. Ya tapi Ma. Udahlah nak. Besok kan kamu juga persiapan mau menikah. Secepat itu Ma. Sayang, menurut Mama lebih cepat itu lebih baik. Ya udah, sekarang kamu ganti bajunya ya nak ya. Ayo dong sayang. Ya. Saya terima nikahnya Anissa binti Ramadhani dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Mulai hari ini kalian sudah sah menjadi suami istri. Ada pertanda apa ini? Mudah-mudahan nggak ada apa-apa sama Anissa. Minum dulu obatnya. Kenapa, Mas? Siapa kamu sebenarnya? Siapa saya? Maksudnya Mas Teddy? Pernikahan itu hari terpenting. Tapi di hari sepenting ini, orang tua kamu nggak hadir. Bukannya mama kamu udah berapa kali bilang sama kamu kalau orang tua aku lagi kerja di luar negeri? Ya tapi ini hari pernikahan kamu. Dimanapun orang tua kamu berada sekarang, seharusnya mereka hadir di pernikahan kamu. Kamu tuh siapa sebenarnya? Dan kalau ternyata kamu bohongin aku akan sangat marah sama kamu. Kamu tuh apaan sih? Kamu mau minta cerai? Iya. Kamu tuh gila ya? Kamu maunya apa? Mau nipu saya biar ibu kamu nggak dipenjara? Bukan Bu, bukan gitu. Saya nggak bermaksud nipu Bu Linda. Tapi jujur Bu, ini sangat berat buat saya. Dan saya nggak bisa pura-pura mencintai Mas Teddy. Kamu tuh harus bisa bikin Teddy itu cinta sama kamu. Itu tugas kamu. Lagi pula Mas Teddy udah curiga Bu sama saya. Apa sih maksud kamu? Hah? Mas Teddy curiga
kenapa kedua orang tua saya nggak hadir di acara pernikahan saya? Aduh Anissa, kamu kan bisa bilang orang tua saya di luar negeri, orang tua saya begini, orang tua saya begitu. Kenapa sih gitu aja nggak bisa? Sudah Bu, sudah. Tapi Mas Teddy tetap nggak percaya sama saya. Iya. Karena kamu itu perempuan yang bodoh. Makanya dia nggak percaya sama kamu. Sekarang gini ya, kamu tunggu di sini baik-baik, jangan pergi kemana-mana. Awas kamu. Teddy, Anissa itu anak yang baik. Tolong ya nak ya, kamu jangan sakitin dia. Ya, mama maunya kalian hidup bahagia dan baik-baik aja. Mama, jujur aja sama aku ya. Sebenarnya Anissa itu siapa, Ma? Maksud kamu? Ya, kalau emang dia punya orang tua, kenapa waktu nikah tadi orang tuanya nggak hadir, Ma? Dan kalau emang orang tuanya di luar negeri, apa orang tuanya setega itu sama dia? Nggak menghadiri pernikahan anaknya? Iya, begini nak. Ya namanya orang itu kan punya kekurangan. Maksud Mama apa? Maaf ya Teddy, maksud Mama misalnya gini nak. Kayak kamu kekurangannya adalah ya karena penyakit kamu. Tapi kalau Anissa kekurangannya karena dia pernah mengalami trauma. Kedua orang tuanya Anisha itu mengalami kecelakaan. Yang mereka bertengkar di dalam mobil. Waktu itu Anissa itu masih kecil. Ya akhirnya mengakibatkan kedua orang tuanya itu meninggal. Tapi untungnya Anissa itu selamat nak. Akhirnya Anissa itu dirawat sama tantenya. Tantenya juga sekarang nggak ada. Makanya Anissa itu jadi trauma. Apalagi kalau disinggung soal orang tuanya. Mama kenapa nggak cerita aja sama aku sih kayak gini sebenarnya? Aku kan jadi ngerasa bersalah banget Mas sama dia. Sayang, Mama kan nggak mau kamu terbebani oleh problem kayak gini. Kamu harus fokus sama kebahagiaan dan pernikahan kamu. Teddy, mulai sekarang kamu jangan pernah menyinggung kedua orang tuanya Anissa lagi. Karena Mama takut Anissa aja jadi tersinggung. Iya, Ma. Aku harus melakukan ini semua demi kamu, nak. Astagfirullahaladzim, Mas, sini, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Ya Allah, ya aku coba. Iya, duduk dulu ya, Mas. Enggak, aku nggak kenapa-napa. Aku minum dulu ya. Makasih. Anissa, kamu jawab yang jujur ya. Apakah kamu mencintai aku? Jawab Anissa. Apa kamu benar-benar mencintai aku? Memangnya Mas Teddy nggak bisa ngerasain apa yang aku rasain sekarang? Mana ada perempuan yang mau menikah sama seseorang yang tidak dia cintai?
jawab apa sama Mas Teddy. Sejujurnya aku memang gak mencintai dia. Sampai kapan aku harus terus membohongi Mas Teddy, ya Allah. Mau sampai kapan kamu bohong terus? Kamu apa sih? Aku tahu. Kamu itu tadi nangis di pelukan Kak Teddy karena kamu menyesalkan nikah sama Kak Teddy. Aku mohon, Mbak. Jangan bohongi kakak saya terus. Bukan dengan cara ini kakak saya bisa bahagia sebelum meninggal. Firly, apa-apaan sih kamu, Firly? Mama boleh marah sama aku. Tapi aku mohon, Ma. Sudahin semua sandiwara ini. Maksud kamu tuh apa? Hah? Kak Teddy itu sekarang gak bahagia, Ma. Karena lagi ditipu. Aku gak akan biarin semua ini terjadi. Aku harus bilang sama Kak Teddy. Firly, apa-apaan sih? Firly. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu tuh jangan menghancurkan perasaan kakak kamu. Justru Mama sekarang yang sedang menghancurkan hati Kak Teddy. Kalau kamu memang tidak setuju dengan pernikahan ini, baik, gak apa-apa. Tapi yang penting kamu jangan bilang sama kakakmu. Ini buat kebahagiaannya Firly kok. Mama yakin kok kakakmu juga akan bahagia dengan pernikahan ini. Mama cuma ingin kakakmu itu bahagia sebelum dia meninggal. Itu aja kok. Jadi sekarang kamu tolong Mama. Ya. Tolong Mama ya. Ya Allah, kalau memang benar ini takdirku, aku akan terima ya Allah. Aku akan menjalani ini semua dengan ikhlas. Bantu aku untuk mencintai Mas Teddy suamiku ya Allah. Tadi malam itu Anissa kan tanya sama Mama, makanan kesukaan kamu tuh apa? Mama bilang nasi goreng. Ya ini, ini bikinan Anissa. Enak kan? Enak banget, Ma. Beruntung banget punya istri kayak Anissa ini. Nah, mulai sekarang Teddy, kamu bisa request mau makanan apa aja. Anissa ini jago sekali masak. Oh ya, Nisa? Kamu bener masak ya? Iya Mas. Nah, sekarang Mas Teddy bisa pesan masakan apa aja yang Mas mau. Aku nanti siang mau makan tom yum. Kamu bisa kan masaknya? Tom yum Mas. Iya, tom yum. Iya Mas. Nanti aku bikinin ya. Wah, makasih ya. Ya, sekarang gini deh. Apapun buat kamu, Anissa bisa bikinin kok. Ya nggak, Anissa? Iya Bu.
Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nisa. Apa kabarnya kamu? Nisa baik-baik, Bu. Ibu baik-baik kan? Alhamdulillah, ibu baik. Kok kamu belum cerita ke ibu, kamu kerja apa di Batam? Nisa di Batam kerja di pabrik elektronik, Bu. Ya, alhamdulillah lah gajinya lumayan. Insya Allah Nisa bisa kirim uang buat Ibu. Ya udah, Ibu jaga kesehatan ya. Nanti kalau Nisa dapat jatah libur, pasti Nisa pulang ke Jakarta. Nisa kangen sama Ibu. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mas Teddy. Kamu bicara sama siapa di sana? Ini Mas sama sahabat aku. Kamu pembohong, Anissa. Aku dengar tadi kamu bicara sama siapa? Kamu bicara sama ibu kamu, Anissa. Dan kamu bilang sama ibu kamu kalau kamu lagi di Batam. Tega. Kamu tega udah bohongin aku, Anissa. Dari awal aku dicuriga sama kamu. Kenapa aku bisa percaya sama kamu? Kamu tuh siapa? Aku anaknya Bu Aminah, Mas. Mantan pembantu di rumah ini. Tapi aku ngelakuin semua ini terpaksa, Mas. Ibu aku pernah hutang sama mama kamu 25 juta. Dan karena ibu gak bisa bayar, jadi dia maksa aku untuk nikah sama kamu. Kalau nggak, ibu aku bisa dipenjara, Mas. Tapi demi Allah aku gak ada niatan sama sekali untuk nyakitin kamu. Pembohong kamu. Kamu pembohong. Kamu istri bohongan, Anissa. Keluar kamu sekarang. Mas, aku bisa jelasin semuanya. Kau pergi. Ya, Mas. Pergi! Ya Allah, Mas! Pergi! Mas! Pergi! Anissa, ya Allah, ada apa sih ini? Bisa diusir sama Mas Teddy, Bu. Ada apa? Memangnya kenapa sih kamu? Semuanya emang salah Nisa. Tadi Mas Teddy nggak sengaja dengerin Nisa teleponan sama Ibu Nisa. Terus Mas Teddy desak Nisa untuk jelasin siapa Nisa sebenarnya, Bu. Ya Allah. Jadi Nisa terpaksa ngakuin semuanya. Walaupun tapi Nisa harus pergi. Ya Allah, kenapa ini harus terjadi? Saat aku mulai mencintai Mas Teddy, ya Allah. Apa aku akan sanggup untuk melewati semua ini, ya Allah. Mas, aku cinta sama kamu, Mas. Teddy buka pintunya dong, Nak. Teddy buka pintu. Ya Allah, Teddy. Ya Allah, ini ada apa? Cepat kamu pakai Pak Darto, cepat. Kita mau ke dokter. Teddy bangun, Nak. Bangun, ini Mama. Teddy. Maaf, permisi Bu Linda. Dokter, gimana kondisi anak saya Teddy? Kami banyak menemukan kandungan obat-obatan. Dan sepertinya ada usaha Teddy untuk melakukan bunuh diri. Ya Allah. Apakah Teddy tahu kami sudah menyerah dengan penyakit ini? Dokter, kami betul-betul tidak pernah bilang apa-apa sama Teddy. Kami
Anis mau merahasiakan semua ini sama Teddy. Dokter maaf, bisa saya ketemu sama anak saya, Dok? Maaf Bu, jangan dulu. Kami masih melakukan observasi. Permisi Bu, mari. Suara Ibu Linda. Ya Allah, jangan-jangan dia mau nagih utang. Duit saya belum cukup. Iya, Bu. Silakan. Di mana Anissa? Anissa sedang ke Batam, Bu. Bohong tau nggak? Anissa tuh baru aja keluar dari rumah saya. Nggak mungkin sekarang udah ada di Batam. Betul, Bu. Anissa itu udah 2 minggu tinggal di Batam, Bu. Kamu memangnya nggak tahu kalau Anissa dan anak saya Teddy itu udah menikah. Dia menikah sudah 2 minggu yang lalu. Bu, apa saya nggak salah dengar, Bu? 2 minggu yang lalu mereka tuh menikah. Sekarang dia pergi dari rumah saya. Jadi di mana Anissa? Demi Allah, Bu. Ya Allah, saya nggak tahu Anissa di mana, dan saya juga baru tahu kalau Anissa itu ternyata sudah menikah dengan Mas Teddy. Pantes saja Ibu Lina nggak pernah datang menagih hutangnya. Sekarang gini ya, Aminah. Tolong kalau seandainya Anissa tuh kesini, bilang sama dia Teddy itu sekarang ada di Rumah Sakit Harapan. Saya mau Anissa datang menemui Teddy. Ya Allah, cobaan apa lagi yang datang? Kenapa juga Anissa berbuat begitu? Waalaikumsalam. Ya. Bisa? Ibu kenapa? Bisa tahu, pasti ibu kaget ya Nisa tiba-tiba pulang. Gini loh Bu, Nisa tuh dapat jatah libur panjang. Jadi Nisa mutusin buat pulang ke Jakarta supaya bisa ketemu ibu. Bisa kangen sama ibu. Kenapa Bu? Ibu nggak suka ya kalau Nisa pulang? Kenapa kamu bohongin Ibu? Maksud Ibu? Kenapa kamu menikah sama anak Teddy? Bukan begitu caranya kamu nolongin Ibu, Nak. Bu, Nisa betul-betul nggak mau kalau sampai ibu di penjara, Bu. Itu aja. Nisa bahkan nggak bisa ngebayangin kalau ibu ada dalam penjara. Terus gimana dengan Nak Firman? Dia kan tunangan kamu. Sebelum Nisa nikah sama Mas Teddy, Mas Firman udah mutusin tunangannya sama Nisa, Bu. Dia memilih untuk nikah sama perempuan yang dijodohin bapaknya. Masya Allah. Kenapa kamu nggak cerita sama Ibu, Nak? Nisa nggak mau ibu sedih, Bu. Dan kamu juga kan nggak perlu menikah sama anak Teddy. Ya memang, Bu. Memang semuanya awalnya berat. Tapi setelah Nisa ngejalaninnya, demi Allah, Bu. Demi Allah Nisa jatuh cinta sama Mas Teddy. Dan bersama Mas Teddy,
bisa ngerasa jauh lebih baik daripada bersama Mas Firman. Tapi kan usianya Nak Teddy tinggal 3 bulan lagi, Nak. Masya Allah, Bu. Itu semua udah ada yang ngatur, Bu. Umur, jodoh, rezeki, itu semua kuasa Allah, Bu. Kita cuma bisa jalanin aja. Bu, maafin Anissa ya, Bu. Maafin Nisa, Bu. Maaf Bu, Pak Teddy kabur dari ruangannya. Gimana bisa sih? Kok bisa kabur? Tadi kami tinggal sebentar. Kebetulan kondisinya juga belum pulih. Tapi pas kami balik lagi, Pak Teddy-nya udah nggak ada. Suster, tahu nggak? Itu namanya ceroboh. Gimana sih rumah sakit ini? Yaudah, kita cari. Insya Allah, itu kayak Mas Teddy. Mas! Mas Teddy! Ya Allah! Mas! Mas! Ya Allah! Mas Teddy, jangan Mas! Mas! Mas Teddy! Ya Allah Mas! Mas jangan Mas! Kamu ngapain? Lepasin! Lepasin aku! Enggak, aku gak akan ngelepasin kamu Mas. Kamu tuh suami aku gak akan biarin kamu ninggalin aku. Enggak, Anissa! Kamu pembohong! Kamu istri bohongan, Anissa! Mas enggak, demi Allah enggak Mas. Aku emang terpaksa ninggalin kamu. Awalnya aku gak cinta sama kamu. Tapi setelah 2 minggu ini aku gak bisa bohong, aku jatuh cinta sama kamu Mas. Jangan tinggalin aku Mas. Maafin aku, Anissa. Maafin aku ya. Ya Allah, Mas Teddy, Mas. Sini kamu ikut saya. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Astagfirullahaladzim, kenapa sih Bu? Pokoknya kamu tuh harus cerai sama anak saya Teddy. Apa? Cerai Bu? Bu, tolong Bu, jangan Bu. Jangan Bu, saya sangat cinta sama Mas Teddy Bu. Jangan pisahin kami berdua. Mulai hari ini, kamu harus cerai sama anak saya, ngerti gak sih? Dan saya anggap lunas hutang ibu kamu. Pergi. Sekarang juga pergi. Pergi. Aku juga pergi dari sini.
Teddy. 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 Anissa ini perempuan pembohong. Mama yang membohong. Karena Mama kan yang udah maksa Anissa nikah sama aku. Tapi aku harus berterima kasih sama Mama. Karena Mama, aku bisa kenal sama wanita yang baik hati ini, Ma. Teddy, kamu sadar apa yang kamu ucapkan barusan? Aku mencintai Anissa, Ma. Jadi kalau Mama mengusir Anissa dari sini, aku juga akan ikut pergi dari sini, Ma. Teddy, kalau kamu memang cinta dan sayang sama Anissa, Mama akan dukung kamu kok, Nak. Iya. Beneran? Anissa, Mama minta maaf ya sama kamu. Kamu cuma sementara jadi menantuku, Anissa. Setelah Teddy meninggal, kamu akan aku tendang. Teddy. Iya. Aku punya kejutan buat kamu, Mas. Kejutan? Apa? Aku hamil, Mas. Kamu serius? Alhamdulillah. Nis, sebentar lagi aku jadi bapak, Nis. Nak, kamu cepetan keluar ya, Nak. Bapak pengen lihat kamu, Nak. Kamu cepetan keluar ya. Alhamdulillah. Nis, kita harus cepet-cepet, Nis. Kasih kabar gembira ini sama Mama ya. Nggak sebaiknya kita kasih kejutan ke mama kamu aja, Mas. Nanti pas usia kandungan aku udah 4 bulan. Ya udah. Ya ampun, Nak. Cepetan keluar, Nak. Ya Allah, aku seneng banget, Nis. Alhamdulillah. Anissa hamil. Enggak. Aku nggak rela punya cucu dari perempuan seperti dia. Kamu tuh tau gak sih? Kamu sudah menyalahin aturan. Nyalahi aturan maksud ibu? Kenapa kamu hamil? Hah? Kenapa? Tapi kenapa, Bu? Saya nggak rela cucu saya itu dari perempuan seperti kamu. Kamu tuh cuma anak pembantu. Mama apaan sih ngomongin Mbak Anissa? Kenapa? Hah? Mama tuh ngomong apa adanya. Kamu tahu nggak sih? Anissa sama Teddy itu cuma nikah sementara sampai Teddy itu meninggal. Mbak Anissa dan Kak Teddy itu saling mencintai. Seharusnya Mama terima dong dengan keadaan itu. Dia nggak boleh hamil. Dan Mama nggak rela punya cucu dari perempuan seperti kamu. Rela tahu nggak sih? Maafin Mama ya, Mbak. Seharusnya Mama nggak ngomong kayak gitu sama Mbak. Aku tahu, Fir. Aku memang miskin. Aku memang anak pembantu. Tapi Mas Teddy, ayah dari bayi yang aku kandung,
itu menerima aku dengan keadaan aku seperti ini. Iya Mbak, aku ngerti, aku tahu. Tapi aku mohon Mbak, aku mohon lupain semua omongan Mama. Kan itu nyakitin banget buat Mbak Anissa. Aku mohon ya Mbak. Alhamdulillah ya nih, sekarang ibu dikasih cucu sama Allah. Iya Bu, alhamdulillah. Sekarang Nisa ngerasa kalau hidup Nisa udah lengkap banget. Ibu Linda tahu kalau kamu hamil. Kenapa, Nis? Bu Linda tahu kalau Nisa hamil. Tapi Bu Linda nggak suka sama kehamilan Nisa. Kenapa? Katanya Nisa nggak layak untuk mengandung cucunya. Ya Allah. Ya udahlah, tapi Nisa nggak mikir itu sekarang. Yang penting Mas Teddy sama Nisa bahagia sama kehamilan Nisa. Alhamdulillah. Ibu punya cucu. Oh. Waalaikumsalam. Nak Teddy? Jadi gini Bu, saya mau minta izin buat ngajak Anissa pergi ke Anyer. Boleh Bu? Silakan. Hati-hati ya. Iya Ibu. Ya udah deh, kalau gitu kita pamit aja ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan ya. Hati-hati ya, Nak. Waalaikumsalam. Mas, awas Mas. Semua ini gara-gara kamu, tau gak sih? Kamu tau gak sih? Kamu yang menyebabkan anak saya meninggal. Kamu kan tahu Teddy itu udah orang baik. Gara-gara kamu pakai Anyer, anak saya jadi tabrakan dan meninggal. Mama udah Ma. Ini bukan salah Mbak Anissa Ma. Tadi aku dengar sendiri. Diam kamu, kamu lagi. Kenapa sih kamu belain perempuan ini? Kalau saja dia itu tidak mengandung anaknya Teddy, saya udah usir kamu dari rumah ini. Masya Allah Mama, istighfar Mama. Kamu dengar ya, kamu dengar saya baik-baik ya. Jangan pernah kamu keluar dari rumah ini. Jaga kandungan itu. Kalau kamu mau ke dokter, saya yang nemenin kamu. Saya harus menjaga anak-anak Teddy. Ingat itu. Misi ya Bu. Yuk, cucuku. Suster. Iya Bu. Bayi saya mana Sus? Saya pengen lihat. Loh, bukannya sudah dibawa Ibu Linda? Katanya mau dipindahkan ke rumah sakit lain. Dipindah ke rumah sakit lain Sus? Iya Bu. Kok saya nggak dikasih tahu? Katanya itu suruhan Ibu. Ibu Linda juga udah ngasih kok suratnya ke kepala rumah sakit. Isi dari surat itu mengatakan kalau Ibu Anissa memerintahkan untuk memindahkan bayinya ke rumah sakit lain. Astagfirullahaladzim. Bayi saya dicuri Sus. Saya harus ambil bayi saya Sus. Bu Anissa nggak boleh pergi. Kondisi Ibu masih lemah. Saya harus ambil bayi saya. Saya bisa bayi saya.
Tolong bukain, Pak. Ada apa, Mbak? Saya mau masuk, Pak. Bapak emang nggak kenalin saya. Saya Anissa. Maaf, Mbak. Mulai hari ini Mbak Anissa dilarang masuk ke rumah ini. Tapi, Pak, saya mau ambil bayi saya, Pak. Bu Linda curi bayi saya, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf. Mulai hari ini Mbak Anissa dilarang masuk ke rumah ini dan silakan pergi dari sini. Nggak, saya harus ambil bayi saya, Pak. Pak, tolong bukain, Pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Pak. 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 Pak, tolong bukain, Pak. Pak. Mereka ngambil Mainisa, Bu. Mereka bisa ini sama Mainisa, Bu. Mainisa nggak mau, Bu. Tenang. Kamu harus tenangin diri kamu dulu. Habis itu kita ketemu sama Ibu Linda, kita ngomong baik-baik. Enggak, Bu. Mainisa butuh Nisa sekarang, Bu. Sekarang. Nisa harus ambil Mainisa, Bu. Tunggu dulu ya, minum susu bentar lagi ya. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Aku ingin memeluk anakku, ya Allah. Aku ingin memberinya kasih sayang, ya Allah. Berikanlah perlindungan untuk anakku, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba, ya Allah. Amin. Insya Allah. Itu kayak suara anak aku. Ya Allah, anakku. Bu. Fir. Anak aku. Masya Allah, nak. Alhamdulillah. Makasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan doaku. Fir, makasih banyak ya, Fir. Kamu udah balikin anak aku. Aku nggak tahu gimana harus makasih sama kamu. Aku yakin, Mbak, Kak Teddy juga pasti seneng lihat anaknya udah balik sama ibunya lagi. Tapi pasti bentar lagi Mama bakalan datang ke sini, Mbak. Lebih baik Mbak pergi dari sini sekarang. Ya, Mbak. Insya Allah. Iya, kamu bener, Fir. Aku nggak mau dipisahin lagi dari anak aku. Aku harus pergi sekarang. Bu, aku harus pergi, Bu. Enggak. Kamu nggak harus pergi. Ini kan beneran anak kamu. Ibu Linda nggak akan ngambil anak kamu lagi, nak. Enggak, Bu. Bu, aku tahu Bu Linda kayak apa. Dia bakal ngelakuin apa aja untuk ngerebut anak aku lagi. Aku nggak mau, Bu. Nggak mau. Sini. Ibu mau cium cucu ibu. Nak. Buka pintunya! Buka pintu! Buka pintunya! Aminah, buka pintu, Anissa! Saya tahu kalian ada di dalam.
lihat semua kamar. Bu. Ya Allah. Ya Allah, Pak, jangan, Pak. Pak, jangan hancurin rumah saya, Pak. Firly! Anissa! Anissa keluar! Ada nggak? Bayinya tidak ada di kamar, Bu. Pasti di situ. Jangan, Bu, jangan, Bu, jangan. Anissa! Ada, Bu. Aduh. Kamu gak akan pernah bisa kabur, Anissa. Ini kan si Anissa, kan? Yang kemarin baru ngontrak di rumahnya Bu Aput. Bener, ya ampun, dia pencuri bayi. Ya udah, kita tangkap aja. Lumayan, hadiahnya 25 juta. Ayo. Sayang, kita jalan-jalan ya, Nak. Kamu Anissa, kan? Kamu Anissa, kan? Kamu mencari mana? Kamu mencari kemana dia ya? Ya, tadi dia kan lewat sini. Iya benar. Mana dia? Kok cepet hilangnya sih? Nah, ini dia. Nggak mau cari dia. Saya nggak curi bayi ini anak saya, Bu. Nggak, Bu, ini anak saya, demi Allah, ini anak saya. Ya Allah, cucuku. Ini tinggi sekali. Ibunya bayi ini mana ya, Bu? Ibunya udah lama meninggal, Dok. Jadi sekarang cucu saya yang merawat. Dari hasil lab kami tidak menemukan infeksi atau sejenisnya. Kenapa ya, Dok? Kok cucu saya dari tadi nangis terus? Ini sedang kami observasi, Bu. Karena panasnya semakin tinggi. Dan saya sangat khawatir akan mempengaruhi jaringan otaknya. Jangan nangis, sayang. Ibu pasti datang, Nak. Bu Anissa. Mari, Bu, ikut saya, Bu. Ayo, silakan. Kamu capek. Jangan nangis terus. Nanti kamu capek. Maaf. Ibu siapa ya? Saya ibunya, Sus. Ini bayi saya. Bukannya ibu bayi ini sudah meninggal? Ya, Sus. Saya ibunya. Lepaskan cucu saya! Apaan sih kamu? Ini anak aku, Bu. Ibu nggak bisa ambil anak saya gitu aja. Kamu apa-apaan sih? Lepasin saya bilang. Hah? Kamu tuh harusnya di penjara. Sini! Ini anak saya! Aku! Maaf, Ibu Linda. Kami sudah memiliki bukti yang akurat. Kalau bayi ini adalah bayi Ibu Anissa. Dan pelaku penculikan sebenarnya adalah Ibu Linda. Aduh, Bapak, itu semua bohong. Buktinya apa coba? Buktinya apa kalau cucu saya ini anaknya dia? Dia ini apaan? Ini cucu saya, Pak. Ibunya udah meninggal. Saya punya kok buktinya. Maafin aku, Ma. Apa lagi maksud kamu? Firly adalah salah satu saksinya. Dan masih banyak bukti lain yang memperkuat bahwa Ibu Linda adalah penculik anaknya Ibu Anissa. Tapi ini cucu saya, Pak. Sebaiknya sekarang Ibu ikut kami. Boni,
Siapa? Kamu tuh tega banget sih sama mama. Aduh, Pak, itu cucu saya. Hidayah sangku